Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, para sahabatku sekalian. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya, channel Adi Rumekso, petani dan penjual bibit durian. Alamat Desa Kundili, RT 6 RW 2, Kecamatan Sumpyu, Kabupaten Banyumas. Kali ini saya akan jelaskan efek samping dari karantina yang sudah melewati batas atau karantina kelamaan seperti itu. Ini versi saya karena dari pengalaman sebelumnya sama seperti ini. Jadi kalau karantina kelamaan, efek sampingnya ada juga seperti itu. Ini nanti saya akan jelaskan gimana efek sampingnya dari karantina bibit durian dongkelan yang masanya lama, dan ada efek sampingnya juga. Ini nanti saya akan jelaskan di sini. Ini saya berada di lahan atau di lapak karantina saya pribadi. Ini bibit durian yang di depan saya, bibit durian bawor, jenisnya jenis bawor, ukurannya 2 meter up. Ini di sini. Ini jenisnya bawor semua. Ya, ada juga musangking dan duri hitam, tapi di dalam-dalam ada. Ya, untuk yang sebelah sini ini ada ukuran 1 meter up juga ini di sini. Ini tapi posisinya ya baru berapa hari ini, 11 hari karantina, jadi belum sehat banget posisinya, masih daun menguning. Ini saya akan langsung jelaskan gimana efek samping dari karantina kelamaan. Terus ikuti video saya sampai akhir. Nanti di situ ada penjelasan semuanya. Terus ikuti, jangan lupa subscribe and like, comment. Oke. Sekarang kita lanjut untuk penjelasannya. Oke, langsung saja. Ini saya akan jelaskan untuk masa atau efek samping dari karantina kelamaan. Seperti ini. Kita logikanya, ini media terbatas. Media dongkelannya terbatas. Jika karantina kau sudah lolos, kau masih dalam media ini akan mengakibatkan seperti ini. Dahan atau ranting bisa menguning kembali karena nutrisinya yang ada di media kurang seperti itu. Jadi ini medianya kan terbatas. Jadi untuk menyuplai ranting-ranting atau dahan-dahan ataupun daun-daun, karena medianya terbatas, jadi dia kurang nutrisi seperti itu. Karena ini kan medianya terbatas, akarnya pun menjalarnya terbatas seperti itu. Jadi kalau versi saya, kalau memang sudah lolos karantina, mending langsung ditanam seperti itu. Ataupun kita bisa pindah ke peter bag yang lebih besar untuk memperbanyak medianya seperti itu. Itu untuk mempertahankan dahan-dahan ataupun ranting-ranting agar tidak stres kembali atau kuning kembali atau mati seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau memang sudah lolos karantina, baiknya itu kita memperbesar media seperti itu kalau memang tidak langsung untuk ditanam. Jadi kalau kita kelamaan karantina di media yang ini, media dongkelan yang seperti ini akan mengakibatkan seperti ini. Ini ranting-ranting kayak gini nih bisa kering, itu daunnya menguning kembali seperti ini nih. Ini daun menguning kembali ini karena kelamaan karantina, nutrisinya terbatas, tidak bisa untuk menyuplai kebutuhan ranting-ranting ataupun daun seperti ini. Ini bisa menguning kembali walaupun kita sudah perawatan, pemupukan, penyemprotan, tetap aja karena nutrisinya itu terbatas. Jadi efek sampingnya seperti ini. Ini yang mengakibatkan ranting kering kembali setelah lulus karantina karena nutrisinya terbatas. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini saya jelaskan
efek samping dari karantina kelamaan seperti itu. Ini juga ini. Ini kemarin sudah lolos karantina. Ini karantina 1 bulan lebih, malah ini karantina 1 bulan. Ini malah bisa jadi merusak bibitnya karena posisinya masih dalam dongkelan, nutrisinya berkurang, nutrisinya kurang, tidak bisa menyuplai semua dahan ataupun ranting dan daun seperti itu. Jadi kalau memang para teman-teman bilang kalau karantina kelamaan itu bagus, kalau menurut versi saya itu tidak benar seperti itu. Itu versi saya karena medianya itu terbatas, nutrisinya pun yang dia makan pun itu pun terbatas. Jadi seperti itu. Saya akan jelaskan seperti itu. Itu versi saya. Kalau baiknya, kalau memang sudah lolos karantina, itu baiknya langsung ditanam ataupun dipindah ke media yang lebih besar. Jadi untuk mempertahankan, kalau memang kita pindah ke paper bag atau apalah seperti itu untuk mempertahankan dahan-dahan ranting agar tidak mati ataupun kering. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini versi saya seperti itu penjelasan untuk efek samping dari kelamaan karantina. Kayak gitu. Ya banyak yang bilang kalau karantina kelamaan itu bagus. Tapi menurut saya kalau memang sudah lolos karantina kok masih kita karantina dengan media yang seperti ini, itu menurut saya kurang bagus. Itu efek sampingnya yang seperti tadi saya jelaskan, itu bisa mengakibatkan ranting ataupun daun-daun bisa menguning kembali. Kayak gitu. Ini seperti ini nih. Nih, kemarin segar, hijau karena sudah lolos karantina, terus kelamaan karantina jadinya seperti ini, ranting kering, daun menguning kembali kayak gitu. Ini juga ini nggak ada daunnya, udah kering karena nutrisinya pun terbatas kayak gitu. Walaupun kita diperbesar medianya seperti kita dongkel, kita memperbesar medianya, itu sama aja kita awalannya kayak gini. Logikanya itu akar bisa menopang berat media kalau memang kita besarkan, bisa enggak seperti itu. Jadi kita kita alangkah baiknya kita buat yang sedang saja, yang cukup seperti itu. Kalau memang kita habis dongkel kayak gitu, kalau diperbesar nanti efek sampingnya juga akan mempengaruhi akar. Dia bisa menopang enggak saat kita angkat pas prosesi pendongkelan seperti itu. Kalau memang kita memperbesar medianya saat pendongkelan, itu akarnya bisa menopang enggak seperti itu. Karena semakin besar medianya, kalau memang tidak sebanding dengan batangnya, itu akan mengakibatkan stresnya berlebih karena akarnya tidak bisa menopang media saat kita saat kita membesar medianya saat pendongkelan seperti itu. Jadi kita buat sedang atau cukup lah gitu, cukup dengan batangnya atau ideal. Semisal batangnya segini ya medianya cukup segini kayak gitu. Jadi kita tidak memperbesar ataupun tidak memperkecil seperti itu. Kalau memang memperbesar, efek sampingnya juga bisa akan stres yang berlebih ataupun mati karena akarnya tidak bisa menopang dengan berat media dongkelan. Kalau memang kita memperbesar dongkelan ya, terus kalau kita memperkecil, efek sampingnya juga akan stresnya berlebih dan bisa mati juga seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita bikin yang sedang sesuai dengan batang pokoknya seperti ini. Kita buat dongkelannya ya sedang, tidak diperbesar ataupun tidak diperkecil, karena kalau efek samping diperbesar ya seperti itu kayak gitu. Jadi yang tadi saya jelaskan seperti ini, efek samping kelamaan karantina. Jadi kurang baiknya seperti itu, bukan malah jadi bagus bibitnya, enggak, tapi malah akan memperusak seperti itu. Kalau memang sudah lolos karantina kok kita masih karantina dengan media yang seperti ini atau media semula, ini akan malah merusak, bukan akan bagus bibitnya, tapi akan merusak karena nutrisinya terbatas
seperti itu saja. Ini karena kemarin kan banyak customer yang bilang kalau karantina yang lama itu bagus. Tapi kalau versi saya atau menurut saya itu kurang bagus. Seperti itu. Kalau memang sudah lolos karantina kok kelamaan kita tanam atau kelamaan kita memperbesar medianya, itu akan mengakibatkan ranting dan daun akan menguning gitu. Karena nutrisinya itu tidak bisa menyuplai dahan atau ranting yang sebanyak ini sebanyak ini medianya segitu kan, ibaratnya kita secara logikanya nutrisinya kurang seperti itu. Jadi bisa akan mengakibatkan ranting bawah seperti ini akan kering, daun menguning kayak gitu. Jadi kalau versi saya, kalau karantina kelamaan itu kurang bagus. Itu versi saya. Jadi kalau menurut orang lain kita nggak tahu. Jadi itu versi dari saya, dari pengalaman saya, karena saya pun pemain bibit. Jadi kita belajar dari pengalaman kayak gitu. Walaupun kita sudah perawatan pemupukan, penyemprotan, tetap saja kayak gitu, karena akarnya tidak bisa keluar kayak gitu, karena akarnya hanya terbatas dalam media dongkelan ini gitu. Ini seperti ini nih, ini contohnya juga ini. Kemarin bagus, kemarin hijau semua. Kemarin pas lolos karantina sudah hijau semua. Tapi karena kelamaan karantina ya efek sampingnya seperti ini. Ini daunnya akan menguning, nanti rantingnya pun akan kering kayak gitu. Ini juga ini seperti ini nih. Ini efek samping dari karantina kelamaan. Itu versi saya. Jadi kalau memang ada yang tidak suka, versinya kan beda-beda. Dia pendapatnya beda-beda, namanya kita hidup pasti punya pendapat yang berbeda-beda kayak gitu. Ini juga ini ranting kering gitu. Ini kering juga ini. Seperti itu. Oke. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat untuk teman-temanku sekalian. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ini dari saya pribadi, maksudnya dari pengalaman saya pribadi. Kalau efek samping kelamaan karantina ya seperti itu gitu. Oke, terima kasih banyak. Sukses selalu untuk kita. Salam petani Indonesia, salam sukses Jenderal Pendurenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.